Pada dasarnya, proposal merupakan rancangan program yang akan dijalankan oleh calon mitra, termasuk proyek yang akan dikerjakan atau permasalahan yang akan diselesaikan, detail aktivitas mahasiswa, dan kompetensi atau skill yang akan diperoleh oleh mahasiswa ketika selesai menjalani program tersebut. Proposal merupakan cangkupan program yang akan dijalankan oleh calon mitra, di mana di dalamnya Anda bisa menambahkan aktivitas atau lingkup proyek atau tema yang akan diangkat. Anda bisa menambahkan lebih dari satu aktivitas di dalam satu proposal yang Anda ajukan. Di dalam aktivitas atau proyek inilah, Anda kemudian menambahkan posisi lowongan yang nanti akan diisi oleh mahasiswa peserta program Anda. Tentunya, Anda bisa menambahkan lebih dari satu posisi pada setiap aktivitas atau proyek yang Anda rancang. Anda harus menyiapkan detail rancangan program yang Anda ajukan pada proposal. Demikian juga detail setiap aktivitas atau proyek yang akan dikerjakan mahasiswa. Nah, dalam setiap posisi lowongan yang dibuka, Anda harus menambahkan kompetensi atau skill yang akan diperoleh oleh mahasiswa ketika menjalani posisi tersebut. Minimal 5 skill dalam setiap posisi yang dibuka dan harus Anda tambahkan pada setiap aktivitas atau proyek yang akan dikerjakan mahasiswa. Kompetensi ini bisa merupakan skill teknis atau hard skill dan bisa juga berupa soft skill. Skill ini nanti yang akan dibawa oleh mahasiswa kembali ke kampus sebagai pengganti mata kuliah yang dipelajari selama 1 semester. Karena itu, Anda harus mengidentifikasi kompetensi yang ingin Anda kembangkan ke mahasiswa, baik itu soft skill seperti kerja tim dan komunikasi, maupun hard skill seperti pemrograman atau analisis data. Hubungkan ini dengan tujuan karir mahasiswa dan kebutuhan industri Anda. Setelah menetapkan struktur proposal magang Anda, saatnya untuk menambahkan detail yang akan membuat proposal Anda berdiri lebih kuat. Inilah saatnya untuk berinovasi dan merancang masa depan bersama talenta terbaik Indonesia. Detailkan topik proyek yang akan dijalankan, durasi setiap fase, dan keterampilan khusus yang dibutuhkan. Jelaskan bagaimana proyek ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, mahasiswa dan perusahaan Anda. Dalam rencana proses rekrutmen, gambarkan bagaimana Anda akan menemukan kandidat yang tepat. Apakah melalui wawancara, tes online, atau dinamika kelompok? Pastikan proses seleksi mencerminkan nilai dan budaya perusahaan Anda. Selanjutnya, buatlah rencana pelaksanaan program yang jelas, dari orientasi awal, integrasi ke tim, hingga evaluasi akhir. Ini akan membantu mahasiswa menyesuaikan diri dan berkontribusi sejak hari pertama. Kerangka pembelajaran adalah fondasi dari pengalaman magang. Definisikan milestone pembelajaran yang harus dicapai, termasuk pengembangan teknis dan non-teknis. Bagaimana ini akan diukur dan dinilai? Setiap proyek magang memiliki potensi untuk mengubah mahasiswa menjadi profesional muda yang siap menghadapi dunia. Dalam menyusun proposal magang Anda, penting untuk merinci kegiatan dan proyek yang akan diberikan. Pertimbangkan 3 pendekatan pembelajaran utama: project-based, problem-based, dan occupational-based learning. Dengan project-based learning, mahasiswa akan mengerjakan proyek nyata, memberi mereka wawasan langsung tentang bagaimana proyek dikelola dan diselesaikan. Dalam pendekatan problem-based learning, mahasiswa ditantang untuk menyelesaikan masalah spesifik, mengasah kemampuan analitis dan inovatif mereka. Ini mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah dalam situasi dunia nyata. Sementara itu, occupational-based learning menempatkan mahasiswa langsung dalam tugas-tugas pekerjaan sehari-hari, memungkinkan mereka memahami keterampilan dan tanggung jawab yang diperlukan dalam profesi tertentu. Anda harus menetapkan tanggal periode lamar lowongan magang dan periode pelaksanaannya. Pastikan tanggal ini Anda isi sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh MSIB Kampus Merdeka. Tentukan lokasi penempatan mahasiswa, apakah di kantor pusat, cabang, atau bahkan secara remote.
Kejelasan ini membantu mahasiswa menyiapkan diri mereka untuk lingkungan kerja yang akan mereka masuki. Dalam deskripsi dan catatan tambahan, sertakan detail seperti durasi proyek, jam kerja, bimbingan yang akan diberikan, dan bagaimana kontribusi mahasiswa akan dievaluasi. Jangan lupa untuk mencantumkan kemungkinan outcome dan pengembangan karir yang dapat diperoleh mahasiswa dari kegiatan ini. Memilih posisi magang yang tepat adalah langkah krusial dalam membangun jembatan antara talenta muda dan industri masa depan. Mari kita jelajahi bagaimana Anda bisa merancang peluang magang yang tidak hanya menantang, tetapi juga memperkaya. Mulailah untuk menentukan nama posisi dan kuota untuk masing-masing. Apakah Anda membutuhkan analisis data, desainer UI UX, atau mungkin manajer proyek junior? Pastikan kuota mencerminkan kebutuhan dan kapasitas pembimbingan tim Anda. Setiap posisi memerlukan kualifikasi khusus. Apakah itu background pendidikan tertentu, pengalaman proyek, atau minat pada bidang tertentu? Jelaskan secara detail untuk memastikan Anda menarik kandidat yang tepat. Skill dan kompetensi apa yang akan dikembangkan? Untuk analisis data, mungkin mencangkup pengolahan dan analisis data besar. Desainer UI UX akan fokus pada prototyping dan user research. Untuk setiap posisi, identifikasi kompetensi inti yang akan ditingkatkan. Pada setiap posisi lowongan yang Anda buka, Anda harus menetapkan minimal kompetensi yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada posisi tersebut. Penting untuk merancang model pembelajaran yang efektif. Untuk skill teknis, pendekatan project-based learning bisa sangat efektif, memungkinkan mahasiswa untuk bekerja pada proyek nyata. Untuk soft skill seperti kerja sama tim, metode problem-based learning dapat memicu diskusi dan kolaborasi. Bagaimana Anda akan menilai perkembangan mahasiswa? Untuk skill teknis, perkembangan ujian berbasis proyek di mana mahasiswa mempresentasikan solusi mereka. Untuk soft skill, observasi dan feedback 360 derajat dari tim bisa memberikan insight berharga tentang perkembangan mereka. Feedback teratur dan konstruktif adalah kunci. Ini tidak hanya membantu mahasiswa mengidentifikasi area untuk perbaikan, tetapi juga memotivasi mereka untuk terus berkembang. Di balik setiap pengalaman magang yang sukses, ada mentor pendamping yang berdedikasi. Mari kita bahas cara menambahkan mentor pendamping ke dalam proposal program magang Anda. Rasio mentor terhadap mahasiswa peserta program adalah kunci. Mereka merekomendasikan rasio yang memungkinkan interaksi berkualitas tinggi. Idealnya, satu mentor untuk hingga 10 mahasiswa, memastikan bimbingan yang efektif dan personal. Kualifikasi mentor yang diharapkan harus jelas. Mentor idealnya adalah profesional berpengalaman dengan pemahaman mendalam tentang bidang mereka, serta keterampilan komunikasi dan pembimbingan yang kuat. Model pendampingan bisa bervariasi, dari sesi mingguan tatap muka, melalui mentoring, coaching maupun facilitating, apapun modelnya, tujuannya adalah untuk memberikan dukungan, arahan, dan feedback yang konstruktif kepada mahasiswa. Peran mentor melampaui sekedar pengajar. Mereka adalah pelatih, penasehat, dan kadang-kadang inspirator. Tanggung jawab utama mereka adalah memfasilitasi pembelajaran, mengidentifikasi kesempatan untuk pertumbuhan, dan memastikan mahasiswa mendapat manfaat maksimal dari pengalaman magang mereka. Alokasi waktu pendampingan setiap pekan juga penting. Kami merekomendasikan setidaknya 2 hingga 4 jam per minggu untuk sesi pendampingan. Memungkinkan waktu yang cukup untuk diskusi mendalam dan pembelajaran yang berarti. Mentor pendamping yang tepat bisa mengubah pengalaman magang menjadi luar biasa. Kunjungi website Kampus Merdeka untuk panduan lebih lanjut dan mulailah merencanakan program magang yang akan memberikan dampak nyata pada mahasiswa dan perusahaan Anda. Setelah merancang proposal magang yang detail dan inovatif, langkah selanjutnya adalah submisi proposal dan navigasi melalui proses review.
Berikut adalah panduan untuk memastikan proses Anda berjalan lancar dan efisien. Pertimbangkan pilihan pendanaan untuk mahasiswa magang Anda. Apakah industri Anda akan menyediakan stipend? Atau apakah akan ada pengajuan dukungan pendanaan biaya bantuan hidup dan transportasi mahasiswa? Menyediakan pendanaan yang jelas akan menarik mahasiswa terbaik dan memastikan keduanya mendapatkan nilai dari pengalaman ini. Pastikan dokumen Anda lengkap. Ini termasuk proposal program magang yang telah kita bahas, dokumen legalitas perusahaan calon mitra magang seperti SK Kemenkumham, akta pendirian, dan atau akta perubahan jika ada, laporan keuangan atau portofolio 2 tahun terakhir, serta bukti pendanaan atau kerjasama finansial. Kejelasan dan kelengkapan dokumen akan mempercepat proses verifikasi. Setelah submisi, proposal Anda akan menjalani proses review. Tim Kampus Merdeka akan mengevaluasi kesesuaian program Anda dengan kebutuhan pendidikan dan pengembangan mahasiswa. Siapkan diri Anda untuk kemungkinan diwawancarai atau diminta informasi tambahan sebagai bagian dari review ini. Terbuka terhadap feedback sangat penting. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat proposal Anda. Memastikan bahwa program magang Anda tidak hanya memenuhi, tetapi melebihi ekspektasi. Submisi proposal program magang Anda adalah langkah pertama menuju kemitraan yang berdampak dengan Kampus Merdeka. Dengan persiapan yang matang, pendekatan yang terfokus pada pengembangan dan kesiapan untuk kolaborasi, Anda akan menetapkan dasar untuk sukses yang berkelanjutan. Kunjungi website Kampus Merdeka untuk panduan dan template lebih lanjut, dan mulailah perjalanan Anda dalam membentuk masa depan talenta Indonesia.